Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Saunsafa Safiro, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A619, NPM 19144600215. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar IPS, yaitu tema 2, subtema 1, udara bersih bagi kesehatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak ingin mengabsen para siswa semuanya. Baik, yang pertama, Faiz. Ya, Faiz ada. Dani ada. Kemudian Aldi ada. Yang berikutnya Andra. Oh, Andra sakit, tidak masuk. Oke. Baik, jadi pada pagi hari ini ada satu teman kita yang berhalangan hadir karena mengalami sakit atau enak kurang badan. Mari kita doakan semoga cepat sehat dan dapat bergabung bersama kita di sini seperti biasanya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Baik. Bapak mulai. Ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk kompetisi dasarnya di sini ada 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Di sini ada yang tahu apa makna dari kompetisi dasar 3.3 tersebut? Oke, Bapak beritahu ya. Jadi, mengenai peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan bangsa, yaitu dengan bekerja. Jadi masyarakat harus bekerja untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, baik peran ekonomi maupun dalam mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke. Selanjutnya ada kompetisi dasar, yaitu 4.3. 4.3 itu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ada yang tahu makna atau arti dari kompetisi dasar tersebut? Belum? Baik. Jadi kita harus bisa menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, yaitu dengan mungkin menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha bagi mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan atau masih terkendala dengan status ekonominya. Dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, kita juga harus memperkuat kesatuan dan persatuan
antara masyarakat yang lain, supaya tercipta kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Baik, selanjutnya kita mulai masuk ke materi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan, ada orang yang memproduksi membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi di sini setiap manusia mempunyai kemampuannya masing-masing dan di bidang masing-masing. Seperti petani dia akan bertani, bercocok tanam, dan menghasilkan beras yang akan bisa kita konsumsi sehari-hari. Dan ada juga orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Kita juga memakai pakaian yang mereka buat. Jadi di sini setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Tapi sudah pasti kegiatannya untuk mensejahterakan ekonomi mereka. Kemudian, untuk pengertian, beberapa peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat adalah: yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Jadi di sini kita harus pandai-pandai mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan supaya mengurangi persentase pengangguran yang ada. Yang kedua, mempermudah masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Yang ketiga, sebagai bentuk redistribusi pendapatan. Jadi di sini apabila kita menjual kebutuhan pokok dengan harga yang terlalu tinggi atau terlalu mahal, maka banyak beberapa masyarakat yang akan kesulitan membeli bahan pokok tersebut. Maka dari itu kita mempermudah masyarakat membeli bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya di sini ada upaya kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Yang keempat, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Jadi yang bisa kita ambil dari upaya kesejahteraan masyarakat di sini adalah kita harus pandai-pandai mempergunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia di sekitar kita dan menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa masyarakat yang sadar tentang kesehatan. Jadi tidak hanya makanan yang enak saja yang diperhatikan, tetapi gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani maupun rohaninya. Jadi hidup tetap seimbang, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Dan jangan sampai lupa untuk menata kehidupan yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Jadi di sini kita harus
menjalin kerukunan sesama manusia atau masyarakat sekitar agar terciptanya suasana yang aman, tertib. Dan kita juga harus mematuhi hukum yang berlaku di negara kita. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada jenis usaha agraris. Jenis usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan yang terdapat di pedesaan dan pegunungan. Hasilnya antara lain seperti beras, jagung, ubi, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua ada jenis usaha peternakan. Jenis usaha peternakan ini adalah usaha budidaya hewan ternak yang diambil hasilnya dari hewan itu misalnya seperti daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Yang ketiga ada jenis usaha perikanan. Jenis usaha perikanan adalah usaha budidaya ikan, hewan air lainnya, dan hasil laut. Usaha perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kemudian di sini ada 3 macam-macam jenis usaha kegiatan di Indonesia. Jadi kita ingin memilih yang mana? Jenis usaha agraris, usaha peternakan, atau perikanan yang sama-sama hasilnya dari beberapa usaha tersebut. Seperti tadi, agraris itu berkebun dan pertanian yang akan menghasilkan beras, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Atau peternakan yang membudidayakan hewan ternak, nanti untuk hasilnya akan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian perikanan nanti akan ada ikan air tawar untuk hasilnya. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam menyampaikan materi di atas, mungkin banyak salah kata maupun intonasinya kurang jelas. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Jaga kesehatannya kalian. Jangan sampai sakit. Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangannya. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang.